Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi rasulillahi ajma'in, ammal ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Riko Edwin Pratama, Salmah, dan yang terakhir Salsa. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yakni pembelajaran berbasis potensi daerah. Pemaparan materi pertama akan dibawakan oleh Mbak Salmah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Potensi daerah bagi dunia pendidikan. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kemudian yang kedua, menurut Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006, disampaikan bahwa peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Yang ketiga, menurut Sisdiknas tahun 2003, menyampaikan tentang pendidikan berbasis masyarakat, bahwa penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, menurut Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang standar isi, disampaikan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong generasi emas Indonesia pada tahun 2045, telah ditetapkan bahwa yang pertama, standar kompetensi lulusan yang berbasis pada kompetensi abad 21. Terkait dengan karakteristik, pembelajaran, dan penilaian abad 21 telah dijelaskan bahwa kompetensi lulusan diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan menyelesaikan permasalahan masa kini sebagai dasar untuk menghadapi kompleksitas kehidupan di masa depan. Suatu pembelajaran dituntut memiliki output yang berdampak pada outcome, yang artinya semua proses selanjutnya siswa akan dapat mempengaruhi dan menciptakan sebuah gagasan baru, termasuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks, dalam artian mampu untuk mengkritik, mengevaluasi, dan memikirkan kembali gagasan yang terbaru. Sehingga pemikiran kritis ini juga akan menghasilkan order tingkat tinggi sebagai suatu proses mental. Yang kedua, bonus demografi Indonesia. Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020 hingga 2030. Bonus demografi ini adalah jumlah usia angkatan kerja dengan usia 15 hingga 64 tahun yang mencapai 70%. Sedangkan sisanya 30% penduduknya adalah berusia tidak produktif, yaitu 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Yang ketiga yaitu potensi Indonesia. Indonesia menjadi salah satu kelompok dari 7 negara ekonomi terbesar di dunia dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia. Sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia tentulah sangatlah besar dan dimanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat bangsa ini. Potensi lokal baik persoalan dan kelebihannya dapat dijadikan sumber belajar dan bahan ajar jika dikreasi dapat menjadi sebuah informasi dan sebagai laboratorium pembelajaran serta didukung dengan penguasaan pengetahuan terkait yang akan berdampak pada kemampuan dan keterampilan menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks. Intinya, pembelajaran yang utama peserta didik adalah dari pengalaman. Mengapa pengalaman? Karena dari pengalaman dapat mendorong refleksi untuk mengembangkan pengalaman menjadi keterampilan baru, sikap baru, dan cara berpikir baru. Semakin banyak pengalaman pembelajaran yang diterima oleh peserta didik, maka juga akan semakin banyak praktik atau perbuatan pembelajaran dengan sendirinya, sehingga akan menambah kekayaan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, ada 9 karakteristik dari belajar pengalaman. Menurut buku atau jurnal dari Chapman, McPhee, and Proudman pada tahun 1995, halaman 243, yaitu yang pertama, adanya kolaborasi dan integrasi antara isi pengalaman dan proses pengalaman, yang artinya harus ada keseimbangan antara aktivitas pengalaman dan konten atau teori yang mendasarinya.
Kemudian yang kedua, guru harus menciptakan tempat yang aman bagi siswa, yang artinya guru memberikan tempat atau wadah untuk siswa bekerja melalui proses penemuan diri mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, dalam pembelajaran eksperensial, pelajar adalah self-teacher. Oleh karena itu, harus ada makna bagi siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang keempat, membuat kegiatan eksperensial. Ini adalah kelanjutan dari pembelajaran eksperensial, yang dimana siswa membuat hubungan antara pembelajaran yang mereka lakukan dengan dunia nyata. Kegiatan harus membangun kemampuan siswa untuk melihat hubungan dalam sistem yang kompleks dan untuk menemukan cara untuk bekerja di dalam diri mereka. Yang kelima, ada peran refleksi, di mana siswa harus dapat merefleksikan pembelajaran mereka sendiri dengan membawa teori untuk hidup dan mendapatkan wawasan tentang diri mereka, serta mereka dapat berinteraksi dengan dunia. Kemudian selanjutnya yang keenam, menciptakan investasi emosional. Nah, artinya siswa harus benar-benar tenggelam dalam pengalaman, tidak hanya melakukan apa yang mereka rasa dibutuhkan untuk dirinya, tetapi mereka juga harus mempelajari proses untuk melibatkan pembelajaran tentang pengalaman tadi ke apa hal yang paling penting buat mereka, sehingga dapat menimbulkan kebaikan dalam sentral pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, dalam ruang belajar yang siswa merasa aman dalam ruang yang dibuatnya sendiri. Dalam artian, siswa akan dapat mengeksplor dirinya, dan siswa juga tentu dapat mulai menganalisis bahkan mengubah nilai mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya, kehadiran hubungan yang bermakna. Salah satu bagian agar siswa bisa melihat mereka belajar dalam konteks seluruh dunia adalah mereka memulai dengan menunjukkan hubungan antara belajar ke diri sendiri, belajar untuk guru, dan belajar untuk lingkungan belajar. Kemudian yang selanjutnya, belajar di zona nyaman. Kemudian yang terakhir, belajar di luar zona nyaman. Setiap manusia pasti memiliki zona nyamannya masing-masing. Nah, jika siswa mampu belajar pada tingkatan di luar zona kenyamanannya, berarti siswa telah belajar dengan tanggung jawab dan memiliki konsekuensi serta memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap lingkungan sosialnya. Keragaman potensi daerah atau karakteristik daerah merupakan laboratorium untuk lebih memahami dan menguasai pengetahuan tentang potensi daerah yang dimiliki, serta menjadikan potensi daerah sebagai salah satu sumber pembelajaran. Tujuan dari konsep ini adalah agar generasi penerus di daerah memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengelola potensi daerah secara mandiri, kreatif, dan produktif. Sebaik-baiknya generasi penerus adalah mereka yang mampu berkarya unggul untuk membangun dan mengembangkan setiap potensi yang di daerahnya secara proporsional dan berkelanjutan. Selama ini yang telah dilaksanakan dan terinci dalam KTSP adalah mapel muatan lokal. Potensi daerah melalui pembelajaran yang terintegritas dari semua mata pelajaran belum dioptimalkan. Active learning menuntut kemampuan guru yang kreatif, cerdas, inovatif, memiliki kepekaan terhadap potensi yang ada di daerah, serta meresponnya melalui kapasitas keilmuan yang dikuasainya untuk diimplementasikannya dalam proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Maka, perlu dicari suatu pendekatan pembelajaran wisata lokal. Peserta didik diharapkan dapat mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya, memiliki bekal kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan mengenai daerahnya dan berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya. Memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Potensi daerah dari setiap kabupaten atau kota memiliki karakteristik dan keberagaman yang berbeda, sehingga konten dari model pembelajaran wisata lokal antar kabupaten atau kota juga akan memberikan gambaran kekayaan daerah yang berbeda. Bila di seluruh Indonesia, masing-masing daerah menyusun potensi daerah yang dimilikinya, maka akan menjadi khazanah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Wisata lokal media informasi ini adalah diberikan oleh sekolah, dalam hal ini adalah guru, melalui dinas terkait dan dapat menjadi laboratorium pembelajaran dan sumber belajar. Karena sesungguhnya potensi daerah adalah laboratorium,
yang selama ini belum banyak didayagunakan oleh sekolah. Oleh karenanya, perlu disusun suatu model pembelajaran yang dapat mengikat secara kuat agar memiliki fanatisme yang tinggi pada seluruh komunitas sekolah terhadap potensi daerahnya. Semua mata pelajaran dapat terintegritas dalam bingkai potensi daerah dan diharapkan akan memunculkan fanatisme yang kuat, kecintaan, loyalitas, komitmen, kesungguhan, minat, kebermaknaan, dan kreativitas yang kuat untuk memberdayakan potensi lokal yang ada di daerahnya, baik oleh guru maupun peserta didik. Poin B, strategi pembelajaran berbasis potensi daerah. Model pembelajaran yang didesain dan dikembangkan dengan memanfaatkan kebutuhan daya saing global dengan pemanfaatan teknologi informasi, komputer, dan internet. Pengembangan kurikulum, khususnya pada jenjang sekolah dasar, disusun diantaranya dengan memperhatikan 1. Peningkatan potensi kecerdasan dan peserta didik. 2. Keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang ketiga, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang keempat, tuntutan dunia kerja. Yang kelima, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keenam, dinamika pengembangan global. Dalam peneliti ini, model pembelajaran yang dikembangkan adalah model pembelajaran berbasis potensi daerah. Dengan desain yang ditawarkan adalah ruang desain dengan aneka gambar dan produk atau material berbasis potensi daerah. Poin C. Landasan model pembelajaran berbasis potensi daerah. Indonesia memiliki banyak keanekaragaman, meliputi hasil alam yang sangat bagus, dengan keberagaman bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Berdasarkan data tahun 2016, Indonesia memiliki 1.340 suku dengan 633 kelompok suku besar. Ada 17.508 pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati terbesar di dunia. Hal ini disebabkan karena letak negara Indonesia yang berada pada lempeng tektonik, memiliki banyak gunung dengan tingkat kesuburan tanah terbaik di dunia. Indonesia mempunyai berbagai jenis tanaman, jutaan spesies ikan, serta hewan dan tanaman bawah laut yang tidak dimiliki oleh negara lain dimanapun di dunia ini. Kekayaan alam non-hayati juga terkandung dalam perut bumi wilayah Indonesia, seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, dan masih banyak lainnya, yang tidak sedikit jumlahnya terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Kanada, Perancis, Cina, Amerika Serikat, dan lain-lain. Eksploitasi SDA oleh 1.340 suku, hasil alam hayati, hasil alam non-hayati, ragam budaya, agama, adat istiadat, keindahan, kesuburan alam, aneka bentuk pariwisata. Beberapa negara telah menguasai kekayaan bangsa kita, seperti negara Kanada, Perancis, Amerika Serikat, Cina, dan lain-lain. Sebagai berikut. 1. Kanada menguasai 20 blok sebagai pengelola blok terluas di Indonesia. 2. Negara Perancis mengelola blok migas Mahakam, yaitu Kalimantan Timur, dengan menguasai 50% sahamnya. Ketiga, negara Inggris mengelola blok tangguh Train 3 dengan 60% jatahnya dapat diekspor ke Asia Pasifik, sementara 40% disalurkan ke Indonesia. Yang keempat yaitu negara Cina memiliki investasi besar di tanah air dalam bidang batu bara, nikel, dan bauksit. Yang terakhir, Amerika Serikat menguasai tambang Papua 90,64%, padahal Papua merupakan tambang emas terbesar di dunia. Hanya 9,36% saja saham Freeport yang dikuasai oleh negara kita.
Persoalan dan potensi di atas membutuhkan untuk diselesaikan terutama melalui bidang pendidikan. Semua potensi yang dimiliki oleh suatu daerah didayagunakan sepenuhnya sebagai media, sumber belajar, dan laboratorium pembelajaran. Perlu adanya pergeseran mindset guru dan peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap potensi dan persoalan bangsa ini. Melalui strategi pendekatan pembelajaran di kelas diharapkan mampu memengaruhi mindset ini. Guru dituntut untuk mengkreasi proses pembelajaran agar bermakna dan membekas melalui implementasi model-model pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tuntutan pembelajaran active learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu student-centered approach. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 bahwa KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 juga menjelaskan hal senada bahwa peningkatan relevansi pendidikan dimaksud untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Kurikulum dilaksanakan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan prinsip alam terkandung jadi guru dengan selalu mendayagunakan kondisi alam, sosial, dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan. Yang keempat, hal di atas diperkuat dengan Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 bahwa kurikulum dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Yang kemudian untuk D sendiri, teknologi informasi internet bagi dunia pendidikan. Al-Quran 1400 tahun yang lalu telah memberikan sinyalnya yang tertuang dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Allah menyampaikan bahwasannya jamaah jin dan manusia dapat menembus atau melintas langit dan bumi jika memiliki pengetahuan keterampilan. Dalam ayat ini ada kata jamaah atau dapat diartikan berjejaring atau networking. Melalui internet kita di seluruh dunia tanpa ada batasan jarak dan waktu dapat saling berkomunikasi. Meskipun kita belum pernah mengunjungi kota kecil di Belgia, namun kita dapat tahu informasi yang ada di internet. Hal ini menjadi ciri karakter pembelajaran abad 21, diantaranya adalah kolaborasi dan komunikasi atau silaturahmi. Ada 19 ayat Al-Quran yang membahas tentang silaturahmi. Inovasi teknologi informasi yang ada di Indonesia, jumlah penggunaan telepon seluler mencapai 371,4 juta dari jumlah penduduk 262 juta jiwa. Dipresentasikan 142% atau rata-rata setiap penduduk memiliki 1,4 telepon seluler. Dihasilkan teknologi pembelajaran tertentu yang baru terutama terkait dengan pemanfaatan internet, maka ada 5 hal yang perlu disiapkan, yaitu yang pertama, melakukan penyesuaian kurikulum. Yang kedua, melakukan variasi cara mengajar untuk mencapai dasar kompetensi. Yang ketiga, melakukan penilaian dengan memanfaatkan teknologi. Yang keempat, menyediakan material pembelajaran seperti buku, komputer, multimedia, studio, dan lain-lain. Yang kelima, ketersediaan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir yakni perlunya sistem pembelajaran yang holistik, integratif, antar pokok bahasan, antar mata pembelajaran, antar kelas, bahkan antar sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.